Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bab berzikir dan berdoa setelah sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap selesai melakukan sholat, kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk melakukan zikir dan berdoa. Kenapa? Karena setelah sholat merupakan waktu yang mustajab untuk berzikir dan berdoa. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang berzikir dan berdoa setelah sholat, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu berzikir, apa itu berdoa. Sebenarnya tujuan berzikir dan berdoa itu apa? Nanti kita akan pelajari pada bab kali ini. Memasuki pengertian berzikir dan berdoa, anak-anak semuanya harus paham terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari berzikir dan berdoa. Berzikir sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu az-zikru, dzakara yadhkuru, yang mempunyai makna mengingat ataupun mengucap. Jadi zikir dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Yang pertama mengingat, yang kedua mengucap. Kemudian secara istilah, zikir itu mempunyai makna sebagai sebuah kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Jadi, berzikir di sini mempunyai makna untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap muslim yang mengingat Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa menjalankan setiap perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang tidak ingat kepada Tuhannya, tidak ingat kepada Allah, maka dia akan selalu senantiasa melalaikan perintah-perintah Allah. Dia akan selalu senantiasa lupa untuk sholat, untuk mengerjakan kebaikan, untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan dia akan selalu senantiasa melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan Allah untuk berzikir agar selalu ingat. Jadi, zikir itu adalah mengucapkan dan juga mengingat. Jadi bukan hanya sekedar berucap saja, tapi juga mengingat. Ketika kita mengucap sebuah zikir, maka pada saat itu kita harus membarengi pengucapan tersebut dengan mengingat juga akan kebesaran Allah. Di antara contoh berzikir adalah ada tahlil, ada kalimat tahmid, dan juga takbir. Yang sering kita baca terutama yaitu kalimat tahlil, la ilaha illallah, ada alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar. Ini termasuk bacaan-bacaan takbir yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi zikir itu
dianjurkan untuk menggunakan bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, di situ kita dianjurkan bukan hanya sekedar mengucap, tapi juga hati dan pikiran kita juga ketika itu tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan berzikir sendiri selain untuk mengingat Allah, yaitu sebagai pengakuan kita. Sebagai pengakuan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, mengakui akan kebesaran Allah. Di antaranya yaitu dengan berzikir dengan Allahu Akbar, di mana ketika itu kita mengakui kebesaran Allah yang maha kuasa atas segala makhluknya. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang pengertian berdoa. Berdoa sendiri itu juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ad-du'a'u, yang mempunyai makna memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Dan secara istilah, berdoa mempunyai makna sebagai sebuah kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu, disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan tempat. Jadi berdoa itu berasal dari kata bahasa Arab. Apa artinya? Yaitu memanggil, meminta tolong, dan memohon sesuatu. Jadi ketika manusia sedang berdoa, maka dia sedang meminta tolong ataupun memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara istilah, berdoa itu merupakan bagian dari ibadah. Bisa dilakukan sendiri ataupun dilakukan secara bersama-sama. Yang pastinya berdoa itu menggunakan bacaan-bacaan tertentu. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi sangat dianjurkan sekali berdoa itu menggunakan bahasa Arab, sebagaimana doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena doa dari Al-Quran ataupun doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pastinya lebih mustajab atau lebih cepat dikabulkan, lebih pasti dikabulkannya. Tapi perlu kita yakini juga bahwa semua doa itu pasti dikabulkan, namun Allah mengabulkannya dengan berbagai cara. Bisa dikabulkan langsung, ataupun doa tersebut ditunda terlebih dahulu, kemudian doa tersebut disimpan oleh Allah untuk dijadikan pahala bagi kita di hari kiamat nanti, hari akhir nanti. Ataupun doa tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ini yang perlu kita yakini anak-anak semuanya. Kemudian ketika berdoa itu harus disertai dengan penghayatan hati. Jadi berdoa itu tidak boleh bercanda. Berdoa itu harus serius, dengan penuh penghayatan hati, dengan sebenar-benarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berdoa itu adalah waktu kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kalau ingin kita dikabulkan, sudah pasti kita harus bersungguh-sungguh meminta. Kita tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain-main ketika sedang berdoa. Kenapa? Karena kalau kita bermain-main dalam berdoa, sudah pasti itu menandakan kita tidak serius dalam meminta. Kalau kita tidak serius kita tidak serius meminta, sudah pasti harapan-harapan tersebut atau doa-doa kita tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa dapat dilakukan di semua tempat, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk berdoa, seperti di kamar mandi ataupun tempat-tempat yang kotor dan lainnya. Dan berdoa itu boleh dilakukan setiap waktu dan di setiap tempat. Contoh berdoa yaitu doa untuk kedua orang tua, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba
wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebelum makan, sebelum tidur dan lainnya. Itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun perbedaan berdoa dan berzikir ini sangat tipis sekali perbedaannya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Semua anak-anak harus tetap fokus dan menyimak pelajaran fikih kali ini supaya semuanya bisa paham dan tidak ada kesalahpahaman dalam memahami setiap pelajaran, ataupun tidak ada kesalahpahaman dalam memahami setiap kata-kata, supaya anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan secara baik dan juga benar. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar tentang arti berzikir dan berdoa. Dan sekarang kita akan membahas sebenarnya apa perbedaan zikir dan berdoa itu. Apa keduanya sama ataukah keduanya ini memiliki perbedaan? Mari kita simak tabel berikut. Jadi, yang namanya zikir dan berdoa itu sama-sama bisa dilakukan secara berjamaah atau sendirian. Kemudian, berzikir dan berdoa itu menggunakan bacaan-bacaan tertentu. Contoh ketika berzikir, apa bacaan tertentunya? Yaitu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, ada yang namanya kalimat la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Begitu juga doa. Doa itu ada bacaan-bacaan tertentu, sebagaimana doa kepada orang tua, doa ketika makan, doa meminta kebaikan, doa meminta perlindungan. Semuanya itu ada bacaan-bacaan tertentu. Kemudian doa dan zikir itu harus mengikut sertakan hati yang terdalam. Jadi namanya berdoa ataupun berzikir sama-sama harus bersungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Harus menggunakan hati yang terdalam, harus sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah. Ini adalah ketentuan berzikir dan berdoa. Kemudian yang membedakan adalah kalau berzikir itu bisa berupa gerakan. Kalau berdoa itu tidak bisa berupa gerakan. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu gerakannya sudah ditentukan. Ruku, sujud, iktidal, kemudian duduk iftirosi, duduk tawaruk, ada takbir. Semuanya itu adalah gerakan ibadah. Tapi di sisi lain gerakan ibadah tersebut juga bersifat zikir atau bersifat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi gerakan ibadah yang bertujuan untuk zikir, di antaranya adalah puasa. Puasa memang tidak ada bacaan-bacaan tertentu kita melakukan puasa. Namun pada gerakan ibadah puasa, ketika kita berpuasa itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu kita telah melakukan perintah Allah. Sudah pasti kalau seorang muslim melakukan perintah, sudah pasti dia akan mengingat siapa yang memerintah dia. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun berdoa itu tidak bisa berupa gerakan. Tapi berdoa itu adalah sebuah bacaan ataupun kalimat yang langsung kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membedakan berzikir dan berdoa. Kalau berzikir itu bisa berupa gerakan ibadah, bisa berupa amalan ibadah, yang dimana dengan amalan tersebut akan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa itu tidak bisa berupa gerakan saja, tapi doa itu harus berupa yang namanya permohonan. Permohonan itu sudah pastinya kita harus mengucap
mengucap, memohon sesuatu dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam berzikir itu mengandung unsur pengharapan, dan juga dalam berdoa juga mengandung unsur pengharapan. Jadi dalam berzikir itu ada rasa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu memberikan kebaikan kepada kita. Itu tujuan salah satu berzikir, supaya Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, supaya Allah selalu menghindarkan kita dari keburukan, dari maksiat dan lain sebagainya. Di dalam zikir ataupun doa itu semuanya ada harapan. Kalau berdoa harapannya mungkin mengharap sesuatu dari Allah, mengharap kebaikan, mengharap kesehatan, mengharap nikmat duniawi, mengharap nikmat ukhrawi. Itu semuanya ada sama-sama di dalam zikir dan di dalam berdoa, itu semuanya sama-sama di dalamnya ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya zikir dan doa itu sama-sama mengandung unsur pengingat. Apa maksudnya unsur pengingat? Sebagaimana makna zikir yang dimana itu maknanya mengingat dan mengucap, maka di dalam zikir itu sudah pasti ada unsur untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan orang-orang berzikir tidak lain yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berdoa. Berdoa ketika kita memohon sesuatu, sudah pasti ketika itu kita mengingat Tuhan kita. Tidak mungkin kita memohon sesuatu kepada siapapun itu, kepada orang tua kita, kita memohon meminta uang jajan, meminta uang saku, sudah pasti kita ingat kepada orang tua. Nggak mungkin kita minta sesuatu terus kita lupa kepada siapa yang kita mintai. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah sudah pasti dia mengingat siapa yang dia mintai, yaitu Tuhan yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berzikir dan berdoa itu sama-sama keduanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berdoa ataupun berzikir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Jadi berdoa ataupun berzikir semuanya diniatkan karena Allah dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir dan berdoa itu sama-sama bisa dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kita ketahui, nanti akan saya jelaskan, ada yang namanya waktu-waktu tertentu, yaitu waktu-waktu mustajab, di mana ketika itu doa kita lebih cepat untuk dikabulkan. Nah, jadi sama-sama bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dan juga zikir dan doa selain bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu, zikir dan doa bisa sama-sama bisa dilakukan setiap saat. Bisa sebelum tidur, bisa bangun tidur, bisa ketika belajar, setiap saat kita bisa melakukan yang namanya zikir dan doa. Kemudian zikir, yang membedakan zikir dan doa adalah jikalau zikir itu dilakukan hanya untuk sekedar mengingat tanpa memohon sesuatu, tapi kalau berdoa itu dilakukan bukan hanya untuk sekedar mengingat, tapi dalam doa itu juga kita memohon sesuatu. Tapi berbeda dengan zikir. Terkadang orang yang melakukan zikir, mengucap la ilaha illallah, mengucap alhamdulillah, tidak lain di situ hanya bertujuan untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur, sebagai tanda penghambaan kepada Allah. Tapi ketika orang berdoa, sudah pasti itu di dalamnya ada permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan persamaan dan juga perbedaan antara zikir dan berdoa. Saya harap anak-anak di sini bisa memahami perbedaan zikir dan berdoa. Keduanya sama, yaitu sebuah permohonan ataupun sebuah pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam beberapa aspek ada hal yang membedakan antara berzikir dan berdoa. Semua zikir, semua doa itu merupakan zikir.
Jadi ketika kita berdoa, itu sudah pasti di sisi lain doa itu sebagai permohonan, di sisi lain doa itu merupakan sebuah pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua zikir itu bertujuan untuk berdoa. Terkadang berzikir hanya bertujuan untuk mengingat tanpa kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang berdoa, dia sudah pasti mengingat dan juga sudah pasti dia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki slide selanjutnya, yaitu mengenai apakah berzikir dan berdoa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah ya, betul sekali. Berzikir dan berdoa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini zikir dan berdoa merupakan perintah itu sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Jadi ini dalam ayat ini itu ada yang namanya perintah ud'uni astajib lakum, di mana dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Jikalau kita berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Justru sebaliknya, orang yang nggak mau berdoa kepada Allah itu merupakan orang-orang yang sombong. Karena orang yang tidak berdoa itu meyakini bahwasanya dia bisa melakukan semuanya dengan kehendak dia, tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang sombong. Berbeda lagi dengan orang yang berdoa. Orang berdoa merupakan orang yang mengakui akan kelemahannya. Orang yang mengakui kelemahannya, dia merasa bahwa tidak bisa dan dia harus melibatkan Allah supaya segala urusannya dapat dibantu dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam ayat ini ada perintah udkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada batasan kita dalam ayat ini, tidak ada batasan kita melakukan zikir. Jadi kita boleh melakukan zikir sebanyak-banyaknya, seluang-luangnya, dan setiap saat. Nah, ini merupakan dua ayat ini merupakan perintah adanya perintah untuk melakukan zikir dan juga perintah untuk melakukan doa. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan tentang perintah zikir dan juga berdoa. Tadi sudah kita pelajari bersama-sama tentang perintah zikir dan doa dalam Al-Quran. Dalam hadis pun banyak disebutkan riwayat-riwayat yang mengenai keutamaan tentang zikir dan juga berdoa. Di antaranya sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha fi tuburi kulli shalah salasa wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'in wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kana mitla zabadil bahri.
yang artinya barang siapa yang berzikir selesai sholat dengan zikir berikut, yaitu bertasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali, kemudian disempurnakan, yakni yang dimaksud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu yang biasanya kita lakukan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian disempurnakan atau ditambahkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya semua kesalahannya walaupun dosa tersebut sebanyak buih lautan. Bayangkan, dosa sebanyak buih lautan. Lautan itu tidak terhingga ya anak-anak. Oleh sebab itu ini merupakan suatu keutamaan atau hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan oleh setiap muslim selesai sholat, supaya di antara tujuan dan faedahnya adalah agar Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, masalul baitil ladzi yadhkurullaha wal baitil ladzi la yadhkurullaha fihi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir itu seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Dari hadis ini bisa kita maknai bahwasanya perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang selama hidupnya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada bedanya dengan orang mati. Oleh sebab itu hadis ini merupakan sebagai salah satu bentuk keutamaan untuk kita, selalu anjuran kepada kita untuk selalu lakukan zikir dan juga berdoa. Baik anak-anak sekalian, setelah kita tadi sudah belajar banyak tentang pengertian berzikir dan berdoa, kemudian kita telah belajar perbedaan dan persamaan zikir dan berdoa, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis untuk memerintahkan berzikir dan berdoa, maka selanjutnya kita akan mempelajari kapan waktu yang paling baik untuk berzikir dan berdoa. Tentu zikir dan berdoa boleh dilakukan kapan saja, setiap waktu. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Karena pada waktu itu doa kita akan lebih cepat diijabahi, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, wa an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma qala jawful lailil akhiri wa duburi shalawatil maktubah. Yang artinya dari Abi Umamah, ia berkata, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar atau yang paling cepat dikabulkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu ketika pertengahan malam yang terakhir dan di bagian akhir sholat wajib. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas zikir dan doa setelah selesai sholat. Karena setelah sholat merupakan salah satu waktu yang paling mustajab, di mana ketika kita berzikir dan berdoa, insya Allah akan lebih cepat dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pada bab yang sama. Saya harap anak-anak dapat memahami dan menghafal semua yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa terus belajar di rumah dan jangan bermalas-malasan. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.